Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Nur Farisa dengan NIM 2405176040. Pada video kali ini, kami akan mempresentasikan hasil perancangan jaringan yang telah kami buat untuk mata kuliah jaringan komputer. Dalam tugas ini sendiri, kami tidak hanya membuat desain jaringan secara konsep, tetapi juga mengimplementasikannya menggunakan Cisco dan Winbox. Pembahasan ini sendiri akan dimulai dari penjelasan desain jaringan terlebih dahulu, meliputi IP dasar yang digunakan, proses subnetting, pembagian jaringan menjadi dua bagian, serta topologi yang diterapkan. Setelah itu akan dilanjutkan dengan tahap pengaplikasian sesuai dengan desain yang telah dirancang. Baik, kita langsung saja masuk ke penjelasan desain jaringan. Nah, jika kita lihat pada gambar yang ditampilkan ini, jaringan ini sendiri menggunakan IP dasar 192.168.10.0/24. Artinya, dalam satu jaringan terdapat 256 alamat IP. Namun, karena jaringan ini ingin dipisahkan menjadi dua bagian, yaitu bagian admin dan bagian akademik, maka dilakukan proses subnetting menggunakan per 26 atau 255.255.255.192. Dengan menggunakan per 26, jaringan dibagi menjadi subnet yang lebih kecil. Dalam desain ini digunakan dua subnet. Subnet pertama adalah 192.168.10.0/26 untuk di bagian admin dengan gateway 192.168.10. dan 1. Subnet kedua adalah 192.168.10.64/26 untuk di bagian akademik dengan gateway 192.168.10.65. Nah, pada gambar ini sendiri terlihat di bagian kiri itu terdapat 3 PC, yaitu untuk admin. Yang pertama itu ada admin pertama, admin kedua, dan admin ketiga. PC tersebut menggunakan IP dalam rentang subnet pertama, misalnya 192.168.10.2 sampai 192.168.10.4 dengan default gateway 192.168.10. dan 1. Kemudian di bagian kanan itu terdapat 3 PC untuk akademik, yaitu akademik pertama, akademik kedua, dan akademik ketiga. PC ini menggunakan IP dalam rentang subnet kedua, misalnya 192.168.10.66 sampai 192.168.10.68 dengan default gateway 192.168.10.65. Nah, di bagian tengah, di bagian sini itu tuh ada switch yang menjadi pusat koneksi. Semua perangkat baik dari PC admin, PC akademik, server maupun router terhubung ke switch tersebut. Karena semua perangkat terhubung ke satu titik pusat, maka topologi yang digunakan adalah topologi star. Nah, di bagian atas sendiri itu terdapat router yang berfungsi sebagai penghubung antar subnet. Bagian sini, karena admin dan akademik itu berada di jaringan yang berbeda, maka jika terjadi komunikasi antar keduanya, data harus melewati router terlebih dahulu. Router ini sendiri yang mengarahkan data dari satu subnet ke subnet lainnya. Selain itu juga terdapat satu server yang terhubung ke switch di bagian sini. Server ini dapat digunakan untuk menyediakan layanan jaringan yang dapat diakses oleh kedua bagian, baik admin maupun akademik. Jadi, secara keseluruhan, desain jaringan ini menunjukkan pembagian IP dari 192.168.10.0/24 yang disubnet menjadi per 26 untuk memisahkan dua bagian jaringan menggunakan topologi star dengan switch sebagai pusat koneksi dengan router sebagai penghubung antar subnet. Baik, itu saja dari penjelasan desain. Selanjutnya akan dijelaskan tentang pengaplikasiannya ke Cisco oleh teman saya, yaitu Renita. Perkenalkan, nama saya Renita Aulia Widianingrum dengan NIM 24051760. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yang sebelumnya tadi menjelaskan desain jaringan kita menggunakan Cisco. Nah, sekarang saya akan menunjukkan bagaimana cara pengaplikasiannya menggunakan Cisco. Jadi, pertama-tama pastikan teman-teman sudah masuk ke Cisco-nya ya. Nah, setelah itu di sini kita siapkan satu router. Jadi router tuh yang ini, yang routernya yang 202911. Teman-teman terserah mau taruh di mana.
Selanjutnya, habis menyediakan satu router, sekarang satu switch yang dengan kode 2960. Ini switch, kita pilih dengan kode 2960, ini yang paling awal. Selanjutnya, kita menyediakan 3 PC admin dan 3 PC akademik. Jadi, bagian PC itu ada di sini. Kita buat untuk 3 PC admin dan 3 PC akademik. Nah, kalau sudah, nanti ini bisa diganti namanya. Setelah itu kita siapkan satu server. Ini opsional ya, kalau misalnya VLAN-nya 30 yang dipakai. Tapi karena aku di sini akan memakai satu servernya. Ini servernya sembarang kalian mau taruh di mana aja. Nah, ini nama-namanya bisa diganti. Jadi aku mau ganti namanya dulu. Teman-teman bisa ganti atau enggak, tapi di sini saya mau ganti dulu ya. Baik, jika sudah selesai, teman-teman pencet yang bagian ini, yang seperti petir ini, lalu pilih kabel yang ini copper strike through, kita pencet. Nah, lalu kita pilih ini, pencet routernya. Nah, pilih yang Gigabel Eternal No Talk. Ini by the way, ini desain menurut kelompok kami ya. Kita pencet, lalu kita arahkan ke switch yang ini, yang Fast Ethernet 01 yang ini. Lalu switch ini kita pilih lagi kabelnya. Terus switch ini kita pilih yang eh, ini Ethernet 02 kita sambungkan ke PC PT admin yang pertama dilakukan terus pilih yang ini ya dilakukan sampai PC ketiga. Nah, lanjut untuk bagian visi akademik ini nanti diberikan satu langkah. Jadi gimana? Nah, yang ini PT Switch-nya kita yang 5 ini nggak dipakai, kita langsung loncat ke ini Flash Ethernet yang 06. Terus kita hubungkan lagi ke PC yang akademik ini. Nah, diulangin lagi seperti PC dari switch ke PC admin. Lalu untuk servernya, untuk hubungan switch ke server, switchnya kita pilih yang 10, dilangkahin lagi. Jadi ini nggak dipakai, dibuat. Kita langsung ke sini, terus ke servernya. Pencet. Nah, kita udah hubungkan. Lalu kita akan mengkonfigurasi switchnya. Nah, jadi caranya kita pencet switchnya, kita masuk ke CLI, lalu setelah itu, kita pencet enter dulu agar bisa menampilkan bagian switch-nya ini. Lalu kita ketik ini enable. Nah, kalau udah kita enter, kalau udah kita ketikkan ini lagi configure spasi terminal. Lalu enter lagi. Kalau udah kita masukkan ini VLAN 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 10. Lalu enter. Lalu kita kasih nama VLAN 10 ini misalnya name, kita kasih namanya admin. Adminnya ini huruf besar semua ya. Lalu enter, lalu lagi lanjut ke VLAN 20, enter name. Ini buat VLAN 20 ini buat akademik sama tulisan akademiknya huruf besar semua. Enter, lalu lanjut ke VLAN 30, enter. Ini untuk servernya ya. Sama kayak tadi servernya ditulis dengan huruf besar semua, lalu enter. Lalu kalau udah setelah kita masukin name ke server ini, kita masukkan portnya ini ke VLAN. Nah, caranya gimana? Caranya kita ketikkan ini interface range FA 0 garis miring ya, garis miring lah FA 0 2 4
lalu enter, lalu kita lanjut lagi untuk ke inter, lalu kita ketik ini switch port mode akses, lalu enter, lalu switch port akses LAN 10, lalu enter. Lalu kalau udah kita lanjut ke interface range yang kedua, kita ketikkan interface range FA0 garis miring 6 sampai 8, lalu enter, lalu switch port mode akses. Ini sama tulisannya switch yang kayak sebelumnya, switch port mode akses, enter, lalu switch port akses. Oh, ini untuk font yang 20, lalu enter. Lanjut lagi untuk yang terakhir interface range. Oh, maaf, di sini kita nggak pakai range. Yang terakhir kita langsung aja interface FA0 garis miring 10, lalu enter. Lalu switch port mode akses, enter, lalu switch port akses plan 30, lalu enter. Kalau udah, kita buat trungnya untuk ke kita buat trungnya untuk ke router. Nah, itu kita ketikin ini interface FA0 garis miring 1, lalu enter, lalu switch port udah trung, lalu enter. Nah, lalu kalau udah di sini kita bisa ketikkan exit. Nah, kalau udah kita bisa langsung silang. Sekarang kita pindah ke bagian routernya, kita konfigurasikan routernya. Kita pencet aja, kita masuk sama kayak tadi ke CLI. Kita sama tadi ini no dulu ya, baru enter. Lalu di sini kita pencet enter lagi. Nah, kalau udah kayak gini, kayak udah ada tulisan router, kita masukin command line-nya itu ini yang pertama enable, kayak tadi awal enable. Lanjut, kita masukin ini configure spasi terminal. Nah, oke, jadi teman-teman nih kayak seperti ini. Nih, misalnya ini saya sudah buat yang tadi. Ini kok bisa udah jadi kayak gini. Ini ada English selection dan quiz 10. Ini untuk flan yang ini untuk yang flan 20, ini untuk yang akademik, terus yang ini yang 10, ini untuk yang admin, terus lanjut ini yang 30, ini untuk yang server. Jadi seperti ini dia kalau udah jadi nih. Lalu kalau udah kita ketikkan ini ini interface bridge. Nah, kita ketikkan ini kan route show IP interface bridge ini tuh untuk memastikan tulisan status dari yang kita buat tadi yang 0, 0.10, 0.20, 0.30 flatnya itu harus ke up semua statusnya gitu. Kalau dia nggak ke up berarti ada yang salah kayak gini. Contohnya ini kan sudah ke up semua punya saya. Nah, itu seperti itu. Lalu lanjut si admin untuk IP configuration-nya, IP address-nya teman-teman bisa masukin ini 192.168.10.2 itu untuk admin yang pertama, baru subnet max-nya yang ini, lalu default gateway-nya yang ini, lalu kalau udah kita lanjut ke PC admin yang kedua. Nah, PC admin yang kedua itu kurang lebih sama aja kayak sebelumnya, tapi kalau yang ini yang beda ini, yang belakangnya aja di address-nya ini ganti jadi 3, terus subnet max-nya masih sama, default gateway-nya juga masih sama. Subnet max-nya ini berbeda. Tadi sebelumnya kan beda, ini 192. Kalau subnet max-nya itu udah dia akan otomatis terisi sendiri gitu. Ini untuk PC selanjutnya, PC terakhir IP address-nya ini, lalu subnet max-nya ini dan default gateway-nya masih tetap sama. Lalu lanjut untuk IP di setiap PC untuk akademik yang pertama, IP configuration-nya ini untuk IP address-nya ini, untuk subnet max-nya ini, untuk default gateway-nya ini. Lanjut untuk PC Akademi yang kedua itu kurang lebih sama aja untuk
seperti PC akademik yang pertama, cuma yang ini address-nya ini yang beda belakangnya. Subnet max-nya masih sama, default gateway-nya juga pasti masih sama. Dan yang terakhir, PC akademik yang ketiga tentu juga kurang lebih untuk subnet max, default gateway-nya itu masih sama, yang berbeda di address-nya aja, bagian belakangnya ini. Nah, udah seperti itu. Baik, jadi setelah kita memasukkan IP di setiap semua PC dari admin dan akademik, kita lanjut ke servernya. Nah, di servernya untuk IP-nya kita masukkan untuk IP address-nya 192.168.10.130. Nah, untuk subnet max-nya sama 255 sampai 3 kali, baru yang di akhirnya 224. Nah, untuk default gateway-nya kurang lebih sama aja bagian depannya ini, tapi untuk bagian akhirnya yaitu 129. Itu untuk pengaturan IP dari servernya. Nah, lalu eh, lanjut, kita akan mencoba testingnya. Caranya kita bisa coba di ini di PC admin 1 kita pencet yang ini yang command prompt. Nah ini saya sudah coba caranya itu nih dengan ping 192.168.10.66. Kalau misalnya dia cuma nggak ada tulisan reply from-nya berarti dia nggak bekerja, tapi kalau ada reply from-nya dia bekerja. Tapi saya kan sebelumnya biasanya saya sebelumnya ada muncul request timeout, tapi yang penting sudah muncul reply from-nya. Kalau misalnya nggak muncul berarti ada desain kalian yang salah masukin atau bagaimana. Nah, itu aja sekian bagaimana cara mengkonfigurasikan desain jaringan dari kelompok kami ke dalam Cisco-nya. Terima kasih. Lanjut ke uh, pengaplikasiannya ke Winbox-nya. Akan jelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Wedelia Gazara dengan NIM 2405176036. Jadi di sini saya akan menjelaskan pada bagian konfigurasi Winbox. Pertama-tama kita start dulu untuk CHR-nya. Sini mikrotik login kita tulis aja admin, enter, langsung enter lagi. Sini kita klik N, enter. Buat password baru kita tulis aja 123. Repeat, ulangi 123. Sudah masuk ke mikrotik, kita lanjut buka ke Winbox. Di Winbox kita refresh dulu. Nah, kita masuk ke yang IP address 192.168.1 dengan login sebagai admin dan password 123 sesuai sama yang sudah kita buat tadi. Login. Di sini saya akan menyesuaikan dengan desain saya dengan menggunakan 3 VLAN, yaitu VLAN 10, VLAN 20, dan VLAN 30. Pertama-tama langsung saja kita masuk ke interface, kita buat VLAN-nya dulu. Kita masukkan VLAN yang pertama, VLAN 10 untuk admin dengan VLAN ID 10 dan interface di Ether 1. Apply, oke. Selanjutnya kita bikin VLAN 20 untuk akademik dengan VLAN ID 20, Ether 1. Dan satu lagi untuk server, VLAN 30 server dengan VLAN ID 30. Di sini karena semua di Ether 1, maka otomatis akan membuat jadi terang karena di satu Ether yang sama. Selanjutnya kita langsung saja bikin ke IP address. Sini kita bikin masing-masing untuk VLAN-nya. Yang pertama VLAN 10 dengan IP address 192.168.10.1. Kita masukin ke interface, tambahkan /26. Garis miring 26 ini maksudnya adalah total IP yang ada di IP address ini. Kalau untuk garis miring 26 itu total IP-nya adalah 64.
langsung masukkan ke VLAN 10 admin. Apply. Oke. Yang kedua 192.168.10.65/26 juga. Langsung kita masukkan ke VLAN 20. Apply. Oke. Selanjutnya untuk yang server 192.168.10.129/27. Untuk garis miring 27 itu total IP-nya ada 32. Kita untuk ke VLAN 30 atau VLAN server. Apply. Oke. Langsung kita lihat di bagian interface, apabila R semua maka di sini terbaca. Selanjutnya kita tes aja ke new terminal buat ngecek si VLAN interface. VLAN. Di sini VLAN 10 enable pada Ether 1 dengan VLAN ID 10. VLAN 20 academic enable VLAN ID-nya 20 pada Ether 1. Dan VLAN 30 server enable dengan VLAN ID 30 dan interface Ether 1. Dan kita cek juga IP address-nya dengan cara mematikan garis miring IP address print. Nah, di sini untuk VLAN 10 bagian admin IP address-nya mulai dari 192.168.10.1. Dan VLAN 20 akademik 192.168.10.65 dan VLAN servernya 192.168.10.129. Nah, sekian dari saya, kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.